إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى alihi washabbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kepada kita, tentunya ingin memberikan kebahagiaan kepada kita. Akan tetapi banyak di antara orang yang masih mencari kebahagiaan. Ada di antara orang yang menganggap kebahagiaan itu ada pada kedudukan, ada pada jabatan, ada pada posisi yang tinggi di dalam kehidupan dunia. Padahal tidak. Ada juga di antara mereka yang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu ada pada kesenangan atau mungkin leha-leha meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Ada juga yang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu ketika memenuhi syahwatnya. Ada yang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu dengan pernikahan dan yang lainnya. Padahal tidak. Ternyata kebahagiaan itu kata para ulama ada ketika engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong sesungguhnya kebahagiaan yang kita cari di dunia. Kalau seandainya tak menjadikan kita dekat dengan Allah, maka sesungguhnya kebahagiaan itu hanya kebahagiaan yang menipu. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah kebahagiaan hakiki, bukan hanya kebahagiaan yang menipu. Kebahagiaan dunia hanya menipu. Kita anggap bahwasanya jabatan itu membuat bahagia. Tidak. Bukankah Fir'aun itu Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukannya? Bahkan saking bangganya dia merasa bahagia dan tertipu dengan kebahagiaannya. Dia mengatakan, "Wa nada Fir'auna fi qaumihi qal." Kemudian Fir'aun mengatakan dan menyeru kepada kaumnya sambil berseraya berkata, "Ya qaumi alaysa li mulkan Misra?" Bukankah itu Mesir pemiliknya adalah aku? Kerajaan Mesir adalah milik aku, kata Fir'aun. Wa hadhihi anhar tajri min tahti. Bukankah sungai Nil berjalan di atas kekuasaanku? Kemudian afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat wahai kaumku, kata Fir'aun. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala balas ucapannya ketika dia mengatakan, bukankah sungai Nil itu berjalan di bawah kekuasaanku? Ternyata Allah Subhanahu wa taala jalankan air di atas dirinya. Allah tenggelamkan dia di sungai itu. Allah tenggelamkan dia di laut itu disebabkan karena dia tidak bertakwa dengan kekuasaan dan jabatannya. Maka hati-hati bagi orang yang menganggap jabatan itu adalah kesenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Maka kalau tidak bertakwa, sesungguhnya itu akan menjadi musibah dan akan mencelakakan dirinya nanti di dunia sebelum di akhirat. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang menganggap puasanya harta adalah kebahagiaan yang hakiki sampai dia rela mengorbankan waktunya, lupa beribadah kepada Allah. Dia cari siang dan malam, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap. Dia korbankan keringatnya hanya untuk mencari dunia karena dia menganggap bahwasanya kesenangan itu ada pada harta. Maka coba kita lihat Qarun. Bukankah Qarun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah? Yang tadinya dia miskin, kemudian Allah berikan dia ujian berupa harta.
Dia menganggap ternyata harta itu membawa kebahagiaan. Berdoa dia kepada Allah, ya Allah berikan aku harta. Kemudian Allah berikan harta, dia merasa bahagia. Akan tetapi kebahagiaannya itu menipu karena berlebihan terhadap kebahagiaan itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang ucapan Qarun, wa ma utituhu min ilmin wa ma utituhu illa min ilmin min indi. Tidaklah aku diberikan kecuali harta ini atas kerja kerasku, atas usahaku. Kemudian disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Qarun, inna Qarun min qaumi Musa. Qarun itu ternyata termasuk kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, akan tetapi Qarun ini ternyata melampaui batas. Kemudian wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Kemudian kami berikan harta yang begitu banyak, sampai-sampai yang membawa hartanya itu orang-orang yang kuat, bahkan kekuatannya pun itu sebanding dengan 9 orang satu orangnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Qarun, harta yang begitu banyak, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala gulung dia di bawah tanah. Kenapa? Karena dengan hartanya dia tidak bertakwa kepada Allah. Benar kata para ulama, ternyata di antara kebahagiaan yang hakiki bukan ada pada jabatan, bukan ada pada harta, bukan ada pada kesenangan dunia, bukan meninggalkan kewajiban kepada Allah, bukan meninggalkan sholat, bukan. Tapi ternyata kebahagiaan itu ada ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami, bahkan mereka itu tidak mau berjumpa dengan kami, itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ridho dengan kehidupan dunia, mereka lebih senang hidup di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an ayatina ghafilun, mereka itu juga lalai dari ayat-ayat kami dan peringatan kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, maka sesungguhnya mereka itu tempatnya di neraka atas apa yang mereka usahakan. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang-orang yang mencari kebahagiaan hakiki dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita merasa bahwasanya dengan mengejar dunia, kita kejar dan kita korbankan waktu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir mencari kebahagiaan dunia, dia cari harta, dia cari kemewahan, dia salurkan syahwatnya, tapi ternyata kehidupan mereka hanya kehidupan hewaniah, kehidupan yang seperti hewan. Kalau seandainya kita selaku mukmin hanya mencari demikian, maka apa bedanya kita dengan hewan? Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, Al-walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu mereka hidup di dunia hanya nyari senang-senang, nyari kebahagiaan yang semu, nyari makan sebagaimana makannya binatang. Wa wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya neraka itu tempat kembali mereka. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita meninggalkan Allah. Jangan kita meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Sesungguhnya kebahagiaan hakiki ada ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah lemparkan dia ke api neraka, hati tetap tenang karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah pasti ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan terhadap api, wa qulna ya nar kuni bardan wa salam. Kami katakan kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan tenang hati Ibrahim dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, bukankah ujiannya begitu besar? Tapi ternyata kebahagiaan yang hakiki itu bukan ada pada jabatan. Ditawari jabatan, ditawari harta Nabi Yusuf, tapi ternyata dia mengatakan, Rabbi sijnu ahabu ilai mimma tad'unani ilai. Ya Allah, sesungguhnya penjara lebih aku cintai daripada panggilan mereka untuk memenuhi syahwat mereka para perempuan, daripada mengambil jabatan dan kedudukan. Ya Rabb, ternyata aku lebih mencintai tempat ini, yaitu penjara. Yusuf alaihissalatu wassalam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi ternyata yang dia dapatkan adalah kebahagiaan yang hakiki. Bukankah ujian ditimpa oleh musuhnya, kemudian diperangi, dicaci, dihina, dilempari, tapi karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ketenangan dalam hatinya.
Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, lebih dekat dengan Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi bahagia, bukan pada jabatan, bukan pada harta. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah, dekatkanlah diri kita kepada Allah, raihlah kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka sesungguhnya Allah akan tunjukkan jalannya dengan cara mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubihim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah orang yang Allah tunjukkan hatinya, lapangkan hatinya untuk menerima Islam, pasti Allah tunjukkan dia untuk menempuh jalan yang benar itu, untuk menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjuki di atas cahaya Quran dan di atas cahaya sunnah. Sebagaimana juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku Al-Qur'an dan sunnah, maka sesungguhnya dia tidak akan bersedih, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Allah juga mengingatkan untuk kita bahwasanya orang yang faman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Bagi orang yang menyelisihi sunnahku, menyelisihi ajaranku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Karena ternyata ketika datang peringatan Allah, kita tidak mau mengikutinya. Wa kadzalika tuhsyarun, maka demikianlah kamu dibangkitkan dalam keadaan buta. Wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya di akhirat tapi diberikan di dunia. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mengikuti jalan yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Kita mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Amma ba'd, ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi haitsu qala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma alaikal yahud wan nasara. Allahumma alaikal yahud wan nasara. Allahumma izal islam wal muslimin wa dhil syirkal musyrikin. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum famanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum.